Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Darul Muttaqin, Baitul Muttaqin, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan saya pertama kali ke masjid yang mubarakah ini, insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini bisa berlanjut, jangan hanya di bulan Ramadan para jemaah. Pertemuan yang dasarnya adalah ukhuwah Islamiyah, dan materi kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah bagaimana merajut ukhuwah Islamiyah di dalam bingkai iman. Para jamaah sekalian, tidak ada ikatan yang paling kuat di dalam ikatan persaudaraan di antara sesama manusia. Tidak ada ikatan yang paling kuat daripada melebihi ikatan ukhuwah Islamiyah. Dia tembus walaupun terhalangi oleh negara, oleh bangsa, oleh ras, suku. Ya. Jadi aqwa rawabit bainan nas al-ukhuwah al-islamiyah, kata para ulama. Ikatan yang kuat di antara manusia, ikatan yang dasarnya persaudaraan dalam iman. Jadi kula para panjenengan sekalian ini saudara, lebih kuat persaudaraan kita hatta daripada nasab sekalipun dalam masalah kekuatannya. Ya, memang kita tidak saling mewarisi jemaah, karena warisan didapatkan apabila ada persaudaraan nasab. Tapi masalah kekuatan persaudaraan yang dasarnya iman, itulah persaudaraan yang paling kuat, ikatan yang paling kuat. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, kata Allah, dan saudara yang dimaksud saudara iman. Ya. Bahkan para jamaah sekalian, walaupun satu nasab, satu darah, tapi beda agama, di dalam Islam dipisahkan, dia tidak dapat saling mewarisi. Ya, padahal satu nasab, satu darah, tapi tidak saling mewarisi. Orang tua yang kafir tidak mewarisi harta kepada anaknya yang muslim. Sebaliknya demikian, anak yang muslim atau orang tua yang muslim tidak mewarisi anaknya yang kafir. Ya. Makanya Nabi SAW sendiri di dalam banyak hadisnya menyebutkan tentang persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan iman. Manusia tidak dibedakan dengan bangsanya, sukunya, rasnya. Semua kita turunan Adam, sama antara Arab dan non-Arab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala la fadla li Arabi ala ajami. Ketahuilah, kata Nabi, tidak ada kemuliaan karena sebab Arabnya atau non-Arab. Demikian pula orang yang non-Arab tidak lebih mulia dari bangsa Arab. Sebaliknya bangsa Arab tidak lebih mulia dari yang luar Arab. Wala ahmar ala aswad. Tidak pula dalam masalah warna kulit, yang kulitnya putih lebih mulia dari yang hitam. Sebaliknya wala aswada ala ahmar, atau yang kulit hitam lebih mulia dari yang kulit putih. Tidak, kata Nabi, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini suaranya dengung ya. Jelas enggak suaranya jemaah? Nah. Taib. Lalu bagaimana merajut ukhuwah Islamiyah kita? Ini yang penting jemaah. Jangan kita hanya slogan. Jangan hanya slogan kita ini bersaudara, mukmin bersaudara. Iya, lalu bagaimana bukti nyatanya? Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Gitu. Maka ada beberapa poin. Yang pertama jemaah, dan waktu kita hanya setengah jam, ya, sampai jam 5 nanti. Maka kita akan persingkat materi ini. Yang pertama para jemaah sekalian, aplikasi dalam kehidupan kita merajut ukhuwah Islamiyah di atas bingkai iman. Yang pertama, an yakunal muslimu
Agak mendengung nggak sih suaranya? Kenapa? Nggak mendengung gitu enggak ya? Jelas ya? Ini mungkin ya. Enggak, ini saya matikan. Hah? Ini dimatikan tak? Oh iya. Tes. Iya, ini enak nih. Yang pertama an yakuna al-muslim nasiran wa mu'inan li akhihi. Mengaplikasikan ukhuwah Islamiyah, merajut ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Yang pertama, para jamaah sekalian, hendaknya seorang muslim nasiran wa mu'inan li akhihi. Hendaknya seorang muslim bisa saling membantu dan saling tolong menolong dengan sesamanya. Jadi kalau ada seorang muslim yang butuh pertolongan, maka kita harus membantu menolong. Jangan sampai justru kita memiliki kemampuan namun kita enggan menolong, membantu. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi yang pertama, saling tolong menolong dengan sesama muslim, dan ini perintah Allah. Bisa jadi haram kalau kita mampu membantu namun kita enggan untuk membantu para jemaah. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 72, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nistansurukum fid dini fa'alaikumun nasr. Kalau ada orang minta tolong kepada kalian dalam urusan agama, maka hendaklah, kata Allah, kalian menjadi orang yang menolong saudara kalian. Oleh karena itu perintah Nabi dan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau dalam hadis Nabi disebutkan unsur akhaka, perhatikan kata Nabi, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang muslim. Jadi menolong itu prioritaskan yang muslim. Ya. Secara umum prioritaskan yang muslim. Tapi kalau kita misalnya bertetangga, maka dahulukan dalam bertetangga, dahulukan yang paling dekat rumahnya dengan kita walaupun dia seorang kafir. Namun secara umum kalau masalah urusan agama, persaudaraan, maka yang harus kita kedepankan untuk kita tolong siapa? Saudaramu, maksudnya saudara seiman. Unsur akhaka, tolonglah saudaramu, kata Nabi. Muslim maknanya berarti zaliman atau madluman, yang berbuat zalim dan juga yang teraniaya, sama-sama ditolong. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau nolong orang yang teraniaya gampang, ma'ruf. Lah orang yang menganiaya gini, cara menolongnya bagaimana? Kata Nabi, cegah dia supaya tidak berbuat zalim sama orang lain. Ini yang dimaksud unsur akhaka zaliman au madluman. Dalam hadis yang lain Nabi banyak menyebutkan tentang keutamaan menolong saudara kita. Misalnya para jamaah sekalian, orang yang suka menolong sesama muslim itu dia senantiasa berada di bawah pertolongan Allah dalam hidupnya dan ingat dunia serta akhirat. Masya Allah, bisa jadi kita ini nanti dimudahkan urusan kita di akhirat dengan sebab mungkin sebuah pertolongan yang mungkin gak ada harganya bagi kita di dunia ini, namun berharga kelak dalam timbangan amal. Makanya kata Nabi SAW, man sarrahu an yunjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang senang diselamatkan kelak di akhirat dari kesulitan hari kiamat, maka fal yunafis, maka longgarkan, maka ringankan, maka lapangkan an mu'sirin, orang yang mendapat kesulitan. Ya, au yadu anhu, atau hilangkan sama sekali, ringankan atau hilangkan sama sekali kesulitan orang, para jemaah. Jadi kalau meringankan artinya mungkin orang ini butuh ya dana, butuh 1 juta, kita cuma punya 500, kasih yang 500. Biar dia mencari dari orang lain yang selainnya. Atau hilangkan sama sekali kesulitannya, kita bantu semuanya. Jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang menolong saudaranya sesama muslim di dunia.
Makanya kata Nabi, ketika Nabi ditanya, siapa wahai Rasul orang yang paling dicintai oleh Allah? Ya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah, kata Nabi, qala ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, lalu wahabul a'mali ila Allah sururin tudkhiluhu ala muslimin. Perhatikan lagi, amalan yang paling utama adalah kita memberikan kebahagiaan kepada saudara kita muslim. Amalan paling hebat itu. Bisa jadi ada orang rajin tahajud, rajin puasa, namun dia kurang baik sama sesamanya, bahkan bersikap jahat kepada tetangganya. Kata Nabi, orang tersebut rajin puasa, rajin sedekah, rajin yakni salat malam, kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Gara-garanya apa? Jelek, buruk akhlak kepada tetangganya. Padahal dia rajin salat tahajud, rajin puasa. Oleh karena itu mohon perhatikan, kebaikan kita kepada sesama jangan anggap remeh. Dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, putus-putus ya? Iya, putus-putus. Dan mungkin saya sarankan kepada masjid, keluarkan biaya yang banyak, biaya umat ya, biaya kotak infak yang banyak untuk memperbaiki sound system masjid, supaya azan bagus, ceramah kedengaran enak, dan ini maslahat bagi ibadah kepada Allah. Ada masjid bagus ya masya Allah, tapi mic-nya rebek jemaah. Ini musibah, wallahi musibah besar. Atau hiasan masya Allah diperhias masjid, tembok catnya macam-macam, mic-nya dia enggak ada. Beli mic yang 10 juta enggak masalah. Beli mic 10 juta maksudnya yang bagus. Walaupun 1 juta juga kalau ada yang bagus enggak apa-apa. Ya jemaah ya. Baik. Yang kedua jemaah, bentuk apa? Dengan bentuk penganiayaan apapun. Makanya bentuk berbuat baik kepada saudara kita tuh ada 3 kata para ulama. Yang pertama membantu, menolong. Yang kedua kaful adza, menahan diri kita tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita. Naudzubillah. Maka itu hak para jemaah. Bentuk atau wujud persaudaraan kita sama muslim, kita haram mendolimi. Para pedagang haram mendolimi muslim pembelinya. Dan Nabi mengatakan, ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Ketahuilah, kata Nabi, Allah telah mengharamkan atas kalian saling menumpahkan darah. Jadi dolim kepada saudara kita dengan membunuhnya misalnya, atau dengan melukainya. Wa amwalakum, haram pula harta seorang muslim satu sama yang lain. Yani artinya merampas hartanya. Ini termasuk kedoliman para jemaah. Maka para pencuri ini kalau membaca hadis ini haram para jemaah. Di akhirat akan dituntut oleh Allah. Karena harta seorang muslim diambil dengan cara yang tidak benar. Demikian pula sangat mulia kehormatan muslim, bahkan lebih mulia daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi Ka'bah itu mulia, namun kehormatan muslim yang harus kita jaga pelihara lebih mulia di sisi Allah. Makanya membunuh seorang jiwa muslim itu lebih ringan, lebih berat di sisi Allah daripada runtuhnya dunia ini. Artinya runtuhnya dunia ini enteng ringan di sisi Allah, lenyapnya dunia enteng ringan di sisi Allah daripada harus membunuh seorang muslim tanpa hak. La zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim bighairi haq. Lenyapnya dunia, hancurnya dunia ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Maka muslim darahnya, hartanya terhormat seperti mulianya kota Mekah, seperti mulianya bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kalian saling benci dengan sesama muslim. Janganlah satu orang ketemu memalingkan wajah, tidak boleh. Subhanallah, harus jaga pelihara. Muslim apapun ormasnya, apapun alirannya jemaah, muslim. Ya. Ini kan kadang-kadang beda ormas, kita tidak mau saling tegur sapa. Lah, beda ormas enggak masalah, tapi yang penting dia satu, di dalam dadanya ada kalimat la ilaha illallah yang harus kita saling sayang, saling menghormati. Makanya kata Nabi, al-muslimu akhul muslim.
Muslim itu saudara atas muslim yang lain, la yadlimuhu. Jangan berbuat dolim. Wala yakhduluhu. Nah, jangan sampai yakhduluhu. Yakhduluhu artinya yakni tarku an-nasr, membiarkan tidak menolong. Subhanallah. Beda dengan orang yang minta-minta jamaahnya. Kalau yang minta-minta di pinggir jalan gak usah dikasih. Yang minta-minta di pinggir jalan, di stopan jangan dikasih. Tapi ada orang yang datang kepada kita butuh bantuan, betul-betul butuh bantuannya. Istrinya mau melahirkan, biaya rumah sakit nggak ada, kita mampu dan kita tidak menolong, kata Nabi jangan. Jangan sampai kita tidak menolong. Wala yakhduluhu, jangan sampai kalian tidak sampai menolongnya. Wala yahkiruhu, jangan menghina, meremehkannya. Subhanallah. Jadi kalau tahu hadis-hadis ini para jemaah sekalian, demi Allah kita akan saling menghormati sesama muslim, saling tolong. Ya, maka khususnya bulan Ramadan ini, bulan yang Nabi lebih-lebih lagi dermawan di bulan Ramadan. Padahal Nabi sudah manusia yang paling dermawan. Ya. Berikutnya jemaah sekalian, di antara konsekuensi ukhuwah Islamiyah bahwa kita sesama muslim an yarhama ba'dhum ba'dha bihubbi ba'dihim ba'd. Yani kita harus saling mencintai, menyayangi. Jadi artinya tidak boleh ada seorang muslim benci kepada muslim yang lain gara-gara apa? Apalagi kalau gara-garanya dunia, gara-garanya sepetak tanah, gara-gara uang dan semisal, naudzubillah, sampai putus hubungan persaudara, gak boleh. Ini sesama muslim loh, apalagi dengan kerabat, paman dengan ponakan, apalagi dengan saudara kandung, naudzubillah. Gara-gara uang, bahaya para jemaah. La yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang putus hubungan dengan kerabatnya. Jangankan kerabat yang memang harus lebih kita pererat lagi, bahkan dengan orang lain pun namun dia muslim, ada syahadat la ilaha illallah di dadanya, tidak boleh kita saling benci, bahkan harus kita saling mencintai. Bahkan Nabi mengibaratkan kecintaan sesama muslim seperti apa? Kata Nabi seperti satu jasad para jemaah. Masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang-orang beriman di dalam saling mencintainya, saling tarahumihim, saling memberikan, mencurahkan kasih sayangnya, itu masalul jasad, seperti badan. Artinya idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasad. Apabila ada satu jasad yang sakit, maka dia akan merasakan seluruh jasad. Kan begitu. Kalau kepala sakit misalnya, yang lain akan merasakan sakit. Demikian seorang muslim. Makanya kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Mukmin yang satu kepada mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Ya. Makanya Allah menjamin akan mendapatkan kecintaan Allah bagi orang yang saling berkunjung karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling menasihati karena Allah. Ya. Di dalam hadis disebutkan wajabat mahabbati, berhak mendapatkan kecintaanku, kata Allah. Maka jamaah perhatikan, kita mencintai mukmin, mencintai muslim, kita tidak butuh yakni balasan dari orang Islam tersebut. Tapi kita mencintai mereka karena kita butuh cintanya Allah, karena Allah menjamin wajabat mahabbati lil mutahabbina fi, berhak mendapatkan kecintaanku, berhak mendapatkan kecintaanku bagi orang yang saling mencintai karena aku. Ya, artinya Allah akan mencintai hamba yang apabila hamba saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wajabat mahabbati fil mutajalisina fi, berhak mendapatkan kecintaan ke orang yang duduk bermajlis seperti ini namun duduknya karena Allah. Kita hadir sekarang bertemu karena Allah, duduk bermajlis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian diantara bentuk mewujudkan atau merealisasikan ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Yang keempat para jemaah, an-nushu. Nah ini dia, yaitu seorang muslim menasihati saudaranya. Kalau ada orang berbuat salah, jangan dibiarkan, biarkanlah masuk neraka juga biarkan. Kan begitu konsekuensinya. Ada orang Islam berbuat salah, ada orang Islam mungkin yang melakukan dosa dan maksiat lalu dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Supaya dia masuk neraka sekalian, tidak apa-apa. Ini bukan sifat seorang muslim.
Justru menasehati dia karena kita cinta sama dia supaya dia tidak masuk neraka. Makanya ada orang Islam mungkin berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, berdurhaka kepada orang tuanya, kita datangi. Ya akhi fulan, afwan, ana bukan masalah ikut campur urusan antum, tapi demi karena cinta karena Allah, kita saudara seiman, bahwa apa yang antum lakukan keliru. Antum lakukan ini salah, yang benar itu begini sebenarnya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan. Ya, terus bantu kita para jemaah, bantu dia. Ya, ini bisa antum untuk bisa bersedekah kepadanya. Jadi salah antum begitu tuh. Ini kasih misalnya. Makanya ini bentuk nasihat yang baik para jemaah. Sebab Nabi SAW mengatakan bahwasanya ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Nasihat bagi Allah, nasihat bagi Rasulnya, nasihat bagi Al-Quran, kitabnya, nasihat bagi sesama kita. Dan juga Allah menyebutkan di antara sifat orang beriman dalam surah Al-Asr adalah apa? Nasihat. Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi orang semua kita merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, kemudian di antara bentuk aplikasi mewujudkan ukhuwah Islamiyah adalah dengan raddus salami alaihi wa ijabatu da'watihi wa tashmiyatuhu idza atasa wa ziyaratuhu 'indal marad wa ittiba'u janazatihi. Nah, ini maknanya menunaikan hak-hak sesama muslim. Dari mulai yang pertama menjawab salam. Mengucap salam hukumnya sunnah jemaah. Tapi menjawab salam hukumnya apa? Wajib, yakni tidak. Yakni kalau salamnya tidak dijawab itu berdosa gitu. Adapun mengucap salam sunnah hukumnya. Dan menjadi hak muslim untuk kita menjawab salamnya. Lalu memenuhi undangannya. Kalau muslim mengundang kita, sebagian ulama mengatakan undangan yang wajib itu hanya satu undangan walimah. Selainnya sunnah. Undangan walimah baru wajib. Namun yang rajih wallahu taala alam, semua undangan muslim wajib dipenuhi. Wajib kecuali undangan maksiat ya, jangan. Misalnya Pak, tolong hadir ya, nanti di rumah saya akan ada acara dangdutan. Jangan. Karena menghadiri acara dangdutan haram. Ya. Atau nanti di rumah saya akan ada perlombaan judi misalnya. Haram jemaah. Atau peresmian di rumah saya resmikan, yakni perkumpulan judi, perdukunan dan semisal seluruh prigen misalnya di rumah saya adanya, haram. Bahkan haram menghadirinya, ya. Namun menghadiri undangan-undangan yang mubah, makan dan semisal, dan dianjurkan para jemaah sekalian, setiap muslim itu dianjurkan memberi makan saudaranya dengan misalnya mengundang makan. Ini kita ini kadang-kadang kalau ngundang makan itu kalau ada acara tertentu saja. Kadang-kadang sebagian saudara kita ngundang makan, ada acara makan tuh kalau pas lagi kematian saja misalnya. Enggak boleh. Kalau kita dapat rezeki, beli makanan yang enak-enak, undang saudara kita, tetangga kita, teman kita. Karena memberi makan bagian daripada ibadah yang sangat agung. Bagian sedekah yang agung. Makan. Makanya kita kalau diundang makan, biasanya orangnya tanya, "Loh, ono apa, Pak? Acara apa, Pak?" Itu biasanya. Loh, enggak ada acara apa-apa. Memang kita syukur kepada Allah. At'imut ta'am. Berilah orang lain makan, kata Nabi. Jadi memberi orang makan itu ketika kita mendapatkan nikmat. Lalu menjawab bersin bagi saudara kita yang membaca alhamdulillah. Ya, kalau ada orang bersin baca alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Yang dikatakan yarhamukallah baca yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini bagian daripada bentuk menunaikan ukhuwah Islamiyah, menjenguk yang sakitnya. Para jemaah sekalian, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku," kata Allah, "aku ini sakit." Allah yang bilang saya sakit, kata Allah. "Kenapa kalian tidak jenguk aku?" Hadis qudsi demikian. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti Allahnya yang sakit. Maksudnya kata para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, yakni hambaku si fulan sakit, kenapa kalian tidak jenguk dia? Makanya sekalian, ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, agar di akhirat kelak kita tidak mendapatkan pertanyaan Allah tadi, kita sudah tunaikan hak kita.
kita sudah tunaikan kewajiban kita. Maka di antara hak sesama muslim ini, makanya hak sesama muslim kita harus tunaikan ketika dia sakit menjenguk, ya. Lalu wattiba'u janazatihi, dan itba'u janazah, yakni mengikuti jenazahnya, mengantarkan sampai ke pemakaman kemudian mendoakannya, ya. Kata Nabi, hakul muslim 'alal muslim sittun, hak muslim atas muslim ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia minta nasihat, nasihati. Maka jemaah, kalau ada orang minta nasihat kepada kita, itu sebenarnya dia amanah. Amanah. Berarti dia percaya kepada kita untuk kita beri nasihat. Kalau kita mampu nasihati dia. Misalnya, akhi ana ini ada masalah begini, problem dengan keluarga begini misalnya, atau problem dengan saudaraku begini, bagaimana nasihatnya? Kalau antum mampu memberikan solusi, kasih nasihat, ya, misalnya. Lalu wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersin dan mengucap hamdalah maka jawab, doakan. Wa idza marida fa'udhu, kalau sakit jenguk. Wa idza mata fattabi'u, dan kalau wafat meninggal dunia maka antar jenazahnya. Kemudian di antara bentuk merajut ukhuwah Islamiyah para jamaah yang keenam, an yuhibbal muslim li akhihil muslim ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini yang jarang kita praktekkan. Yakni mencintai saudara kita yang muslim seperti mencintai diri kita. Nah, bagaimana? Dan ini dalam hadis disebutkan. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian, sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Yang pertama maksud tidak beriman bukan tidak ada iman, yakni kafir, tidak. Maksudnya yakni nafyun li al-kamal, maksudnya yakni dinafikan kesempurnaan iman. Yakni tidak sempurna iman bagi siapa? Bagi orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Bagaimana maksud mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita? Maksudnya para jemaah, sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu, kita perlakukan kepada orang lain demikian. Sebaliknya, sebagaimana kita tidak mau diperlakukan oleh orang lain seperti itu, kita pun jangan memperlakukan orang lain seperti kita. Contoh gampang jemaah, kita buang hajat di toilet umum. Kita buang hajat di toilet umum jemaah. Ya. Kalau seandainya kita buang hajat, di sana ada kotoran yang belum disiram, kira-kira kita senang tidak diperlakukan orang seperti itu? Tidak senang. Maka kita jangan sekali-kali kalau buang hajat di toilet umum sampai kita tidak siram. Banjur yang bersih, siram. Karena jangan sampai, biarin kan yang penting adalah orang nanti yang dapat getahnya haram. Berarti kita tidak mencintai apa yang terjadi pada saudara kita seperti mencintai kepada kita sendiri. Kita berpikir kalau berlaku atau beramal, orang lain tuh kalau dilakukan seperti ini suka enggak ya? Antum tanya diri kita sendiri. Tanya jemaah, apakah kita suka diperlakukan demikian oleh orang lain? Maka misalnya kalau penjual misalnya jemaah ya, ada jual barang, kayaknya ini barang kurang bagus kualitasnya. Namun kok harganya mahal, dia nawar kemahalan. Kita nggak boleh bersikap ala apa-apa yang saya kan jualan untung, iya, tapi antum, kalau antum nasib seperti dia, beli barang kualitas kurang bagus dan harga tinggi, malah apa antum suka diperlakukan demikian? Kenapa nggak dikurangi, di diskon? Ini harganya lebih murah, nih barangnya kurang, ini yang bagus, yang ini Pak, monggo silakan pilih yang mana. Ya, jangan yang jelek ditawarkan harga tinggi, malah barang asli dikatakan ini kurang bagus Pak, ini Pak. Barang bagus asli, ini kurang payu ini. Yang jelek supaya walaupun tidak menipu dengan cacatnya, apalagi jelas haram dosanya kalau memang barang itu cacat diberikan kepada saudara kita. Misalnya, Allah tidak apa-apa, dia tidak tahu. Dia tidak tahu tapi Allah tahu dan antum tahu kalau itu cacat, haram. Tidak berkah orang seperti itu jemaah. Maka itu tidak mempraktekkan hadis Nabi ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Makanya juga ibu-ibu kalau belanja itu
Jangan nawarnya teman-teman. Tukang sayur jamaah, tempe 1 untung 1.000. Ibu-ibu jualan tempe 1 tuh untung 1.000, gak sampai bahkan. Wong tempe nemek 1.000, paling untung saripis. Itu sama ibu, tempe berapa bu? Tempenya katanya 4.000. Boleh ndak? 4.000 2, 5.000 3, ditawar. Subhanallah. Ibu jangan banyak nawar, nanti rezekinya susah. Bahkan kalau ada penjual-penjual yang seperti itu, nenek-nenek jualan sayur, tambah. Berapa bu sayur? 5.000 2, wis kasih uangnya lebih. Demikian. Bukan malah ditawar-tawarin, nawarin 100.000, tawar 40. Jemaah. Baik. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Jadi iman, ya, tandanya kita mukmin adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cinta ini para jamaah boleh diungkapkan, ya. Bahkan Nabi mengatakan, kata Nabi, apabila kita mencintai seseorang karena Allah, boleh kita ungkapkan jemaah. Yani, saya mencintaimu karena Allah. Ini uhibbuka fillah. Tapi tentu jangan sampai seorang laki-laki yang perjaka kepada anak gadis yang perempuan, aku mencintaimu karena Allah. Bohong itu. Apalagi perempuannya cantik lagi. Jangan, itu menimbulkan fitnah. Namun kepada sesama kita, misalnya kita ungkapkan cinta, boleh. Ya. Bagaimana cara mengungkapkannya? Yaitu tadi, uhibbuka fillah. Dan yang dibegitukan itu, diungkapkan padanya rasa cinta, dia jawab dengan jawaban, ahabakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah pun mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintaiku karena dia. Indah sekali para jemaah. Ya. Makanya Nabi pun mengungkapkan, mempraktekkan. Nabi ketika ketemu sama Mu'ad bin Jabal, kata Nabi, ya Mu'ad, uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu karena Allah. Uhibbuka fillah. Lalu Nabi memberikan doa kepada Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin maktubatin an taqul Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi bukti cinta Nabi kepada Mu'ad dengan mengajarkan doa Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kapan dibacanya? Kata Nabi, jangan tinggalkan di setiap ujung salatmu. Sebelum salam boleh, ba'da salam pun boleh insyaallah. Ya. Taib. Maka para jemaah sekalian, kesempatan kita untuk saling tolong menolong, saling mencintai, dan ini harus kita buktikan. Dan di antara bentuk pembuktian ini, ya, kami mengundang kepada para muslimin di Pasuruan Mengaji, kemudian di Abu Goji Channel ini, untuk kerjasama ta'awun, kami yang menyalurkannya kepada yang berhak saat kami memberikan tausiah-tausiah kajian seperti ini. Dan para muslimin tinggal duduk di rumah. Namun pahala-pahala semuanya mengalir kepada mereka-mereka yang telah ikut andil. Maka insyaallah setelah ini kita akan memberikan santunan kepada saudara-saudara kami di sini, dan juga ada yatimnya, ada juga untuk adik-adik kita yang yatim, ya. Dan yatim yang dimaksud para jamaah, man mata abuhu wa huwa shighar. Ini orang yang bapaknya meninggal ketika dia masih kecil. Itu yatim. Nek panjenengan, Ustaz, aku umur 40, bapakku sudah ono. Jenengan duduk yatim. Jadi yatim yang dia masih kecil, ya, bahkan belum balik misalnya, nah, baru kemudian, dan yatim itu disantuni bagi yang butuh santunan. Adapun kalau ada yatim yang kaya, ya jangan disantuni. Jadi yang disantuni yang memang butuh santunan, maka disantuni. Dan ini Nabi janjikan tentang orang yang menyantuni anak yatim. Kata Nabi, kafilul yatim fil jannah ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan yang menyantuni anak yatim di surga itu seperti ini, kata Nabi, dekatnya. Dia akan bersama Nabi SAW di surga. Maka di antara keistimewaan adalah kita mendukung program-program untuk penyantunan anak-anak yatim, untuk memberikan santunan-santunan kepada para fuqara dan du'afa, karena dengan sebab doa mereka kita ditolong oleh Allah, dengan sebab keikhlasan mereka kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian mungkin, monggo selanjutnya acara pembagian santunan. Mana Pak Takmir? Barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Iya, boleh.
Ada adik. Sudah didaftar, yang sudah didaftar. Yang sudah didaftar. Cek dulu. Hah? Dek. Hei, untuk ibunya enggak usah, Bang. Enggak usah tampil. Nanti dibagi aja. Langsung sekarang aja. Ya, disude dah ya. Adek ya, monggo nih. Silakan. Ibu. Dipaskan Ustaz, ada Hah? yang belum kumpul ya. Pasang cecer-cecer kan enggak ada. Iya. Berapa orang semuanya? 11. Sini, Dek. 12. Kurang 2. Satu lagi. Kurang 2. Bagi 2. Ya, sebagai 2. Wes. 10, 11, kurang 3. Anu yang belum. Bagus satu. Sudah, sini dulu. Ya, betul. Dek. Monggo. Ya. Berarti berapa semuanya? Sudah. Sudah, ganti aja. Sudah, Pano? Ya, deh ya. Ya. Oh, langsung di. Sudah. Sudah, Dek, sudah. Ayo yang lain. Gantian. Adek, bawa ini ya. Bawa. Bisa. Yuk, bawa berat. Di bawah. Pun. Oke. Pun. Dah. Ayo, Dek, sini. Mana lagi? 3. Kurang berapa? Enam kurang 3. Ini. Kan. Iya. Ayo. Ya. Masuk. Ya. Kurang 2. Lagi ya, padang. Sopan itu. Terus. Oh, namanya padang. Yang perempuan. Kurang 3. Enggak, kurang 2. Maya sini. Ini Maya lagi. Maya ada tingkatan. Oh, itu. Adik ini mana adiknya? Sampun. Adiknya sudah. Sudah. Oh, sudah. Iya. Iya, mari. Oke. Ya udah, rawain aja. Ya. Ini, Dek. Bismillah. Pegang. Ya. Itu juga masih SD itu. Gitu. Ya, enggak apa. Ayo masuk. Satu lagi. Nih, Dek. Yo, udah. Ya. Sudah, betul ya. Dah. Ya, sudah, Dek. Ayo, bawa. Hah? Penutup.
Ini yang keberapa nih? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah summa amma ba'd. Para muslimin sekalian, alhamdulillah ini yang keempat kalinya di Masjid Baitul Muttaqin. Ya, di Masjid Baitul Muttaqin kita memberikan santunan kepada du'afa dan juga kepada adik-adik yatim. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan semoga apa yang telah disumbangkan berupa harta, berupa tenaga dan semuanya mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Dah. Ya. Berat enggak? Ya. Langsung dikasih. Langsung aja, ya. Ada perwakilan satu enggak? Enggak usah, perempuan. Mana? Mau kasihan ummahatin. Langsung dikasihkan di foto gitu aja. Enggak usah ya. Ya foto Enggak boleh. usah, di foto. Iya, dikasih ke Umar dah. Ya. Janda. Ini biar dibawa kan. Tiga. Ibu-ibu mana yang ini? Dan biar di sini Pak. Ibu di sini Bu. Yang bagian yang. Itu yang janda, yang sayang. Janda itu 3 orang. Siapa aja? Di mana? Walah. Om di situ Om. Oh, situ. Sayang, di sini. Satu. Enggak ada di foto Pak, enggak. Ya. Di situ yang.